Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diwolak-walik tetap Masam. Wah, selamat malam dulure Masam yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Hadir kembali bersama kita di channel YouTube Masam, Samsul Arifin Masam. Dan malam ini kita kembali lagi bersama dengan Mas Samsul Arifin, Ya. anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Tentunya masih kelihatan seger ini. Oh, masih segar. Masih sehat ya? Oh iya, selalu sehat. Alhamdulillah, selalu sehat. Amin. Ya, ini beberapa hari yang lalu kita sudah banyak sekali membahas terkait dengan pemuda. Kita sudah membahas terkait Ramadan di Indonesia dan di luar negeri. Tentunya tema malam ini sangat spesial sekali, tentunya dengan ibadah sunnah di saat bulan Ramadan. Tentunya kira-kira selama bulan Ramadan ini apa saja sih Mas Sam yang dilakukan ibadah-ibadah sunnah selama bulan Ramadan? Terima kasih, Duluri Masam. Ibadah sunnah bukan sunat door to door loh ya. Sunnah. Sunat sama sunnah. Sunnah, bukan sunat. Kalau sunat door to door itu adalah karya Samsul Arifin dan tim. Dan insya Allah ini baru pertama kali di Republik Indonesia. Ya, betul sekali. Ya sih, semoga terus bermanfaat. Amin. Tapi begini, untuk kita ibadah sunnah ini ya sebenarnya sudah umum ya, sudah banyak dilakukan, disampaikan oleh mubalik, ustadz yang ceramah itu sebenarnya kan sudah banyak disampaikan. Tapi barangkali pada kesempatan kita saat ini biar lebih detail ya. Yang slow. Biar lebih detail, lebih slow, santai. Yang rokokan silakan sambil rokokan. Yang ngopi silakan sambil ngopi. Tapi di sini nggak ada kopinya. Nggak ada kopi, nggak ada rokok. Tim kreatornya ini nggak jelas ini. Tim kelengkapannya ini nggak lengkap ini. Yang jelas begini, ketika kita buka puasa maka berbukalah dengan yang manis-manis. Oh. Manis-manisnya kok sambil duduk begini. Ke sini Tapi memang bawaan dari lahir sudah manis, Mas. Sudah manis maksudnya. Sudah manis gitu ya. Itu salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masih belum ada kule, ya sekarang belum ada kacang hijau. Iya, kira-kira apa ya dulu ya? Kalau dulu ya kurma. Oh, kurma ya? Kurma. Maka yang buah kurma gitu ya. Jadi zaman Rasulullah itu ketika berbuka puasa itu dengan kurma. Dengan 3 kurma gitu ya? Dengan 3 kurma itu sudah cukup untuk buka puasa. Kalau sekarang banyak rambutan. Kalau sekarang itu yang seperti itu sudah ada rambutan, ada kurma, ada semangka, ada kates, jus buah. Ada jus buah. Itu masih belum dinamakan buka puasa. Mas dinamakan takjil. Takjil maksudnya. Padahal udah porsinya numpuk banget tuh. Porsinya sudah luar biasa. Tapi oke lah, sepanjang itu tidak berlebihan dan itu diperbolehkan karena sementara ini kita menganggap bahwa orang yang sedang buka puasa itu kayak orang balas dendam. Oh ya. Seharian mulai sahur ya sampai buka puasa kan nggak makan sama sekali, kemudian itu balas dendam. Balas dendamnya di saat maghrib Saat tadi. maghrib. Padahal itu kurang bagus untuk kesehatan pun juga kurang bagus. Jadi sebagaimana anjuran Rasulullah, ketika kita makan maka segera berhenti sebelum kita kenyang. Betul. Artinya ada porsi tersendiri meskipun kita dalam keadaan berbuka puasa. Secukupnya lah. Secukupnya ya. Bagi sahabat-sahabat dulur-dulur yang punya jadwal imam. Ya, jadwal ngimami sholat taraweh, sholat isya dan sholat taraweh. Ketika makannya berlebihan, wes delon lah, menggeh. Kepegelen, kewareken. Maka disitulah salah satu hikmahnya. Kenapa kita itu makan diatur. Ya. Tapi ketika mereka yang enggak punya jadwal imam atau jadwal ngimami, ya dianggapnya makan ya slow gitu biasa aja. Kadang-kadang juga tarawehnya sendiri. Tarawehnya sendiri, naik koper, kadang-kadang naik koper ya gak taraweh. Iya. Ya, mudah-mudahan kita terus memanfaatkan posisi bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan itkun minan nar ini kemudian menjadi bagian daripada kita. Lebih sabar gitu lebih ya. Sabar tentunya. Nah, kemudian di dalam Ramadan ini
ini bukan tradisi, bukan budaya, tapi anjuran. Anjuran gitu ya. Anjuran dan disunahkan, bahkan ini menjadi sesuatu yang mempunyai nilai pahala yang berlipat ganda. Oh, apa itu Mas Am? Ya, misalnya sholat tarawih, ngaji, tadarus. Nah, tadarus ini kan istilah ketika kita bersama-sama. Nah, ketika ngaji sendirian itu masih dalam kategori ngaji. Masih ngaji dewean. Iya. Nah, masih ngaji sendiri. Bersedekah. Nah, salah satunya yang bersedekah. Ketika kita bersedekah ini kan banyak macamnya. Banyak macamnya bersedekah. Kadang-kadang kita menyalahkan diri kita, apa yang mau kita sedekahkan, apa yang bisa kita sedekahkan, sedangkan kemampuan kita ini nggak ada, pas-pasan. Karena asumsinya bahwa sedekah itu berupa harta, berupa uang yang kita berikan. Padahal tenaga pun itu sedekah itu berupa apa saja, termasuk soal tenaga yang kita berikan kepada siapapun adalah dalam bentuk sedekah. Jangankan tenaga, senyum kita saja udah sedekah. Nah, jadi kalau tapi jangan senyum terus. Senyum terus. Nanti cenderungnya ke gila nanti. Gendeng. Yang gak gila. Gila mendekati lebaran gitu. Jadi sedekah itu sesuatu yang bisa kita berikan secara ikhlas dalam bentuk apapun yang sekiranya itu bisa membahagiakan orang lain. Betul nah, sekali. Kalau di beberapa negara terutama di negara Timur Tengah, di Arab, dan sekarang banyak juga ditiru di Indonesia ya. Kita berbagi makanan, berbagi menu buka puasa. Halal gitu ya. Kalau di Mekah bukan hanya sudah halal begitu di luar, tapi mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya semua ya. Ketika jauh waktu sebelum buka puasa. Mereka sudah menyiapkan semua. Nah, sekarang di Surabaya atau daerah-daerah yang lain itu banyak orang yang berdiri di pinggiran jalan untuk memberikan takjil bagi takjil gitu ya. Berbagi makanan seperti itu. Banyak tadi sore itu. Banyak sekali. Banyak sekali di mana-mana. Sekarang sudah sudah udah menjadi tradisi ya. Kayak sudah menjadi tradisi. Padahal ini bukan itu tradisi, bukan ya. Tapi memang kewajiban kita anjuran untuk berbagi ketika orang berbuka puasa. Apalagi mendekati lebaran kayak gini Mas Am ya. Ini mulai banyak orang yang berbagi gitu kan. Berbagi. Di pinggir-pinggir. Di Indonesia ini masih banyak ruang untuk bersedekah, ini masih banyak. Betul sekali. Kalau di negara-negara lain seperti di negara Saudi ya, orang kita mau bersedekah itu kadang-kadang maksa. Malah maksa. Susah berarti di sana. Makan di sini ya, nanti buka puasa di sini. Cara bahasa Surabaya nih. Iya. Mangan kabar mangan. Wangel dijak kan gitu kan. Iya, wangel. Kadang-kadang mereka jual mahal. Orang Indonesia kadang-kadang masih lihat menu apa sih di situ. Geser satunya. Kota aneh boy. Nah, itu terjadi di Saudi. Hari ini di Indonesia kita sangat bersyukur masih banyak ruang waktu untuk bersedekah. Alhamdulillah kita masih bagi agernia kita, bagi orang-orang yang sudah diberikan kecukupan dan kelebihan harta oleh Allah, maka kesempatan bersedekah di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Amin. Jangan pernah khawatir ketika sedekah yang kita berikan itu akan mengurangi jatah kita. Bahwa jatah manusia ini sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sedekah itu sendiri pada platform dasarnya adalah daf'ul bala. Daf'ul bala itu sudah menjadi rahasia umum dan saya kira tinggal kita mengimplementasikan seperti apa. Tinggal teman-teman yang ada di rumah ini yakin atau tidak gitu. Harus yakin. Harus yakin. Wis lah, pokoknya percaya yakin, serahno ning Gusti Allah, yang penting berbagi gitu ya. Oh iyalah, wong kita ini lahir keprocut, tidak punya apa-apa kok. Betul. Ayo siapa yang lahir waktu itu langsung pakaian kostum Persebaya? Tidak ada. Adakah mereka yang lahir pakaian seragam Tidak ada. Semuanya terlahir telanjang bulat. Nah, itu artinya bahwa kita harus bersyukur kepada Allah bahwa selama perjalanan mengikuti fase-fase kehidupan kita ini sudah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudara-saudaraku, dulur Mas Am yang ada di rumah, jangan lupa komen, subscribe dan like. Tentunya nanti di akhir episode Mas Am akan
berbagi takjil. Berbagi parcel ya. Nggak hanya takjil, tapi juga parcel buat teman-teman yang ada di rumah, dulur-dulur Mas Sam yang ada di rumah, komen terbaiknya nanti akan ada parcel dari termasuk saran-saran. Termasuk saran-saran. Termasuk saran ya kan, mau ngasih saran, masukan apa sudah ke depan kita mau apa. Beberapa teman-teman yang memberikan saran konten beberapa waktu yang lalu itu ada teman-teman yang nyarankan, Mas ini ada apa namanya tentang kebaikan yang yang ada di Ihya Ulumuddin yang beberapa itu sudah kami bahas. Nah itu tolong kami ada saran-saran seperti itu. Wah itu keren sekali. Kalau ada masukan, kritik dan saran, kita tentunya sangat terbuka sekali buat masyarakat atau warga Kota Surabaya. Kita akan selalu terus untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas yang ada di Kota Surabaya. Ada beberapa ibadah lagi yang kemudian harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Salah satunya ya Qiyamul Lail, iktikaf. Oh, iktikaf. Betul sekali. Nah, iktikaf ini memang yang menjadi tradisi kita adalah tradisi ketika bulan Ramadan. Tapi pada dasarnya iktikaf ini meskipun di luar bulan Ramadan, ya tetap harus bisa dan disempatkan lah ya. Disempatkan untuk dilaksanakan. Kadang di masjid-masjid yang besar-besar itu sampai bawa tenda, apa itu. Terutama setelah ini ya, seperti saat ini ya, di atas di atas hari ke-10 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, sehingga iktikaf ini adalah terus upaya untuk mengasah diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah bahwa disinilah ruang dan waktu kita diberikan keleluasaan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam Qiyamul Lail itu kadang-kadang yang bisa kita lakukan terutama dulur-dulur Surabaya iku melekane jos. Tapi meleane rokokan, ngopi. Enggak, saya pernah dibilang, loh Mas, saya begini nih iktikaf juga. Betul. Iktikaf, tapi ya betul lah, yang namanya Qiyamul Lail ya melek di tengah wengi, gitu. Tapi alangkah lebih baiknya iktikaf itu ada di dalam masjid, yang kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Banyak kemudian yang bisa kita lakukan ketika Ramadan ini, termasuk salah satunya menahan berbicara kotor. Nah, ini. Nah, menahan berbicara kotor ini karena termasuk menahan emosi gitu ya. Emosi sudah luar biasa. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia tidak bisa mengontrol dirinya, berbicara agak kasar. Kadang masalah itu ada saja. Ada saja. Tapi ya kita berusaha untuk terus berupaya lebih baik, menekan lebih baik dan lebih baik lagi. Kenapa? Pada dasarnya ya kita ini tetap mahalul khata' wan nisyan ya. Nah, kemudian bagi yang mempunyai rezeki lebih dan mempunyai keluasaan waktu juga umroh. Bisa umroh ke tanah suci. Makanya ya kalau sekarang bulan Ramadan ini yang namanya ini kan udah mulai banyak nih. Bukan mulai warga masyarakat Surabaya awal Ramadan sudah mulai banyak. Udah mulai dibuka toh pasca Covid ini. Nah, sehingga apa? Umroh itu kalau sebelum pandemi Covid kemarin orang sebelum awal-awal hari di awal-awal umroh itu sampai biasanya nanti pulang setelah ini. Karena apa? Pahala umroh di bulan Ramadan sama halnya dengan pahala ketika melaksanakan haji. Waduh, luar biasa sekali. Jadi kalau kita makanya Mas Sam dulu sering sekali setiap Ramadan nggak ada di Surabaya, selalu di Mekah, umroh terus gitu kan. Sampai dijajal lagi umroh terus, liane gak kemana. Umroh terus, ngelalek THR gitu. Salah satu upaya untuk menghindari THR. Umroh, aduh. Pengen gak ada ujung-ujung. Nah, jadi sebetulnya di situ Lur ya. Pahala yang begitu berlipat ganda ada di sekitar kanan kiri kita di Ramadan ini. Terutama bagi dulur-dulur yang memang diberikan keleluasan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya
Mudah-mudahan ke depan kita semuanya bisa bersama-sama. Amin, 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 amin. Ya Allah. Di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua dulure Masam yang ada di Surabaya bisa bergantian Ramadan umroh bareng-bareng. Bergantian ya, jangan bareng-bareng. Nanti Surabaya sepi. Bareng-bareng Surabaya terus ya. 60.000 pemilihnya Masam, bareng-bareng sepi Surabaya kok. Jadi bergantian. Surabaya tidak hanya untuk urusan umroh, tidak hanya orang yang memilih saya pada waktu itu, tapi siapapun yang mempunyai keluasan rezeki oleh Allah, ayo kita sempatkan untuk melaksanakan umroh. Mudah-mudahan kita selalu diberi waktu dan panjang umur ya sama Allah. Kita bersyukur bisa bertemu dengan kalau sudah umroh apalagi haji wis lali kabeh. Masya Allah. Urusan tagihan Salah satu cara untuk menghilangkan sejenak urusan hutang, urusan tagihan untuk mengurai kepenatan, menghindarkan diri kita dari gesekan-gesekan duniawi ya, adalah umroh. Kalau bahasanya anak-anak sekarang itu healing gitu kan. Healingnya dengan umroh. Ini healingnya kita dengan umroh gitu. Luar biasa sekali dulur Masam yang ada di Surabaya itu tadi kegiatan-kegiatan sunnah Nabi Muhammad SAW selama bulan Ramadan. Masih banyak lagi yang belum. Ya, tentunya satu ya. Nanti di lain kesempatan kita akan kupas lebih dalam lagi, kita detailkan satu persatunya. Tentunya saya rasa ini sudah cukup sekali menghibur, dan juga teman-teman semua yang ada di rumah bisa melakukan kegiatan-kegiatan sunnah yang dianjurkan oleh Baginda Muhammad SAW. Ada permintaan lagi kepada saya untuk mengupas ulang tentang sunnah door to door. Untuk mengupas ulang soal sunnah door to door, terus kemudian mengupas ulang tentang ilmu hikmah. Ya, karena sunnah door to door ini Mas Sam, peminatnya semakin kesini semakin banyak sekali. Iya kan? Sampai hari ini tuh saya lihat yang daftar sudah hampir 500 orang nih. Masya Allah. Nah, ini mohon doanya dulur Mas Sam di Surabaya dan semuanya. Mudah-mudahan Mas Sam ini selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan banyak rezeki tentunya. Panjang umur, banyak rezeki yang melimpah. Sehingga terus kita berbagi kebahagiaan kepada siapapun, dan namanya berbagi kebahagiaan dengan kemampuan pribadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kucuran rezeki yang bisa manfaat. Dan yang menarik Mas Sam, kemarin terkait dengan sunat door to door itu di salah satu daerah berbicara sunat ya, bukan sunnah. Sunat door to door. Di salah satu daerah di sekitar Simokerto lah, ada masyarakat yang kekurangan ekonominya, kurang mampu lah. Dia udah berkali-kali daftar sunat massal yang harus datang ke satu titik, tapi itu nggak mau datang Mas Sam. Karena apa? Karena dia yang difikirkan adalah aku berangkatku isok naik motor ke sana, tapi pulangnya ini pasti butuh ongkos untuk taksi dan sebagainya. Nah ini untuk taksi aja mereka sangat kesusahan, sehingga dengan adanya sunat door to door ini kemarin sangat membantu sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini sebuah luar biasa sekali yang ada di masyarakat Kota Surabaya ini, yang merasakan nikmatnya dan yang merasakan manfaatnya dari kegiatannya Mas Sam ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sunat door to door ini semata-mata karena saya ingin berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi kebahagiaan. Amin. Kemudian saya berharap bahwa ini semua menjadikan kedekatan seduluran antar kita semua. Amin. Bisa menjalin silaturahim gitu yang telah diamanati sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Surabaya. Tentunya ingin melakukan sesuatu yang terus menebar manfaat untuk kebajikan orang banyak. Untuk kebaikan orang banyak. Ini Mas Sam ini salah satu DPR yang tidak omong tok jadi. Yang tidak omong toh, ini suaranya dari masyarakat. Kalau banyak orang yang waktunya kampanye saja turun, nanti ketika sudah jadi lupa. Kalau Mas Sam ini satu-satunya yang ada di Surabaya, salah satunya yang nggak lupa dengan masyarakatnya.
Buktinya banyak sekali program-program yang dilakukan untuk masyarakat. Itulah bedanya pemilu dengan PLKB. Lah. Ya mudah-mudahan sehat terus lah Mas. Amin, amin, ya, amin, amin. Terus jadi DPR terus amin. 2 periode. Amin. Nanti jadi wali kota Surabaya. Amin ya Allah. Saya amin nih. Saya amin. Ini bulan Ramadan saya amin. Ya, karena Surabaya butuh orang-orang yang punya banyak inovasi. Ya, punya terobosan. Minimal meskipun tidak jadi wali kota, minimal ada pemikiran-pemikiran yang bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat Surabaya. Itu tepat. Wali kota itu hanya sarana. Betul. Sarana untuk menuju kebaikan, sarana untuk bisa berbuat terus lebih baik kepada masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Dulur Mas Sam yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Tapi jangan lupa bahwa wali kota itu punya tanda tangan kebijakan yang bisa menentukan kegiatan apapun. Lah, ini tergantung kebaikan kita semua. Nah, kalau kita baik, insya Allah semuanya baik. Insya Allah lah. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan di 2024 atau 2029 Mas Sam dilantik menjadi wali kota Surabaya. Amin. Gimana? Saya amini apa enggak ini? Ya, harus diamini dong. Diamini. Apa langsung gubernur nih? Kayaknya berat kalau wali kota, maunya gubernur nih. Wagub lah. Allah, ini semoga ada malaikat lewat yang kemudian langsung mencatat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya semuanya itu kan ya, kita nggak ada yang tahu kan. Ya. Ke depan kita akan jadi apa tentunya kan keinginan masyarakat. Mengalir saja. Iya, masyarakat kalau berkehendak Allah mengabulkan kan ya semesta pun bergerak gitu kan. Semesta bergerak, bukan tim sukses bergerak. Tim suksesnya pasti bergerak. Ya, dulur Mas Sam yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Cukup sekian Mas Sam. Terima kasih. Pada malam hari ini. Tentunya dulur Mas Sam jangan lupa terus saksikan channel YouTube-nya Mas Samsul Arifin Mas Sam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan saya ingatkan sekali lagi, komentar terbaik nantinya akan mendapat bingkisan lebaran dari Mas Samsul Arifin. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Sam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di wala wali tetap Mas Sam.